Bahtera tidak pernah ada Tuhan. Tanpa cinta dan tanpa kehendak-Mu, tanpa visi bangsa-bangsa dan Indonesia. Dan kami mau memperbarui sekali lagi malam ini. Ini mezbah bukan soal siapa kami, tapi soal kami menerima anugerah disatukan. Ini semua soal Engkau. Ini soal bangsa-bangsa. Ini soal lawatan. Ini soal Indonesia. Dan sekali lagi kami berkata, ini bukan beban. Ini cinta. Ini kebahagiaan. Ini kehormatan. Mari nyanyikan dengan pengertian. Ini mezbah. Ini mezbah dan bukanlah panggung. Ini semua tentang Tuhan. Semua hanya tentang diri-Mu. Membawa bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa datang kepadamu. Ini bahtera Tuhan. Di hadirat-Mu. Sekali lagi. Ini mezbah dan bukanlah bebanku. Tidak pernah soal beban. Ini semua Ini kesukaan. Membawa bangsa-bangsa datang kepadamu. ini bahtera. Di hadirat-Mu. Biar sekali lagi bahtera ada. Semua tentang Engkau. Semua tentang hati-Mu. Semua tentang cinta-Mu. Semua tentang lawatan atas seluruh bangsa. Semua tentang Indonesia dan bangsa-bangsa berlutut menyembah. Ini bahtera Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Bicara lebih lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, itulah yang ajaib dari kita bahtera. Bahwa kita semua satu dengan yang lain saling melengkapi. Saudara, di tengah semua yang sudah Tuhan berikan, di tengah firman yang ajaib, kenapa hasilnya sering berbeda? Kenapa yang sebagian menikmati berkat, menikmati kemuliaan, menikmati perubahan, tetapi yang sebagian marah, kecewa, keluar dan berkata, mana? Apa janji Tuhan? Dan saya mau menambahkan dari semua yang sudah tadi dikatakan. Saudara, yang pertama adalah melatih diri. Karena all out butuh melatih diri. Saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan begini. Aku melatih diriku dengan keras seperti seorang atlet juara untuk dapat menguasai tubuh dan pikiranku, supaya setelah mengajak orang lain masuk, aku sendiri tidak ketinggalan atau didiskualifikasi. Saudara, seringkali kita ini dengar banyak, tapi pulang kita tidak melatih diri. Saudara, kita perlu melatih diri untuk tetap tenang dalam segala keadaan. Saudara, ada banyak orang pada waktu ada masalah langsung ngambil keputusan, lupa tanya Tuhan. Pada waktu ditekan, saudara langsung, saudara ya, reaksinya saudara mungkin lari keluar, lupa saudara untuk sekali lagi tenang. Saudara, melatih diri itu dalam apa saja banyak. Kita perlu melatih iman, kita perlu melatih tenang, kita perlu melatih percaya.
kita perlu melatih mendengar. Kita perlu melatih tepat. Kita perlu melatih saudara untuk setia. Dan banyak orang tidak melatih diri. Saya bersyukur saya melihat teladan dari Bu Nani. Saudara bayangkan ya, saudara beliau melatih diri. Usia boleh bertambah, tapi setiap hari tetap ke taman dan berdoa berlutut di taman. Saudara, saya melihat ayah saya melatih diri sampai usia yang sangat lanjut. Sehari baca 25 fatsal. Saudara, itu bukan untuk bayar atau untuk ngejar prestasi, tapi itu bagian dari melatih diri. Saudara, kalau saya mau cerita bagaimana Tuhan melatih diri. Saudara, pada waktu itu Mahanaim mulai dengan setiap bulan cuma butuh 10 juta. Tapi hari itu saudara, saya buat bayar listrik 40.000 aja gak punya uang. Tapi itulah melatih diri untuk percaya, untuk tenang, untuk tanya caranya. Saudara, gak selalu caranya diem dan kemudian ceplok uang datang. Saudara, hari itu saya bilang gini, Tuhan, ini 2.000 anak, uang saya cuma 50.000. Dan Tuhan bilang pergi ke makro, minta semua barang bekas, minta semua yang sudah mau kedaluarsa dan masak. Saudara, dan saya lakukan, saya terima tidak 1 dus. Saya terima itu sampai 5 dus. Dan itu cukup buat 2.000 orang. Dan kemudian Mahanaim terus bertumbuh. Saudara, dan Tuhan terus melatih saya. Berapa kali Tuhan bilang begini, telepon nomor sekian. Saya telepon. Dan Tuhan bilang minta namanya ini. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Saya telepon dan dia bilang, iya Bu, saya logistik. Oh, Ibu Iin, saya kenal. Dan tiba-tiba saudara, itu Walls, dia kirim saudara 1 truk es krim. Saya pernah Tuhan suruh telepon Indofood dan Tuhan kirim 1 truk ayam. Tuhan pernah suruh saya telepon Sogut dan Tuhan kasih 1 truk saudara Sogut. Dan saudara bilang, Ibu kenal? Enggak. Saya cuma melatih ketepatan, pendengaran, ketaatan. Apakah itu terjadi dalam 1 kali? Tidak. Apakah pernah saya salah? Sering. Ini loh kaki saya. Saudara, hasil kurang latihan. Saudara, kenapa? Hari itu saya banyak gendong cucu lah. Tiba-tiba ketarik saudara, cuma sedikit ketarik. Dan karena di Mahanaim itu tukang pijet aja lebih dari 10 saudara. Saudara, Mahanaim itu punya pijet refleksi, pijet sehat, pijet macam-macam lah saudara ya. Dan itu bersertifikat. Saudara, jadi pada waktu ketarik, saya lupa tanya Tuhan. Saya dengan gampangnya langsung bilang begini, panggil tukang pijet. Ini saya ketarik kebanyakan gendong cucu. Saudara, pada waktu saya ngomong begitu, Tuhan ngomong begini. Sejak kapan tubuhmu kamu yang atur? Loh, sebenarnya itu artinya Tuhan ngomong begini. Kenapa enggak tanya Tuhan? Betul kan? Tapi tadi kurang, kadang-kadang kita itu terlalu familiar, kurang takut. Pokoknya khotbah semuanya tadilah. Saudara, saya itu jawab Tuhan. Saudara jawabnya gini, ben cepet. Loh, kan berarti merasa saya lebih hebat dari Tuhan kan? Saudara, Tuhan sudah peringatkan, saya jawab ben cepet.
Saudara, dan begitu dipijat, itu salah mijat, itu kram dari kepala sampai kaki. Seluruhnya kekunci, seluruhnya kram. Saya belum pernah ngalamin begitu. Dan Baal, saudara, kesemutan dari kepala sampai ke kaki. Dan pada waktu itu terjadi, Tuhan cuma bilang begini, apapun tanya aku. Kamu pikir itu soal sepele? Yang sepele itu bisa menjatuhkan engkau kalau engkau putuskan sendiri. Saudara, semakin lama sama saya sama Tuhan, saudara jangan mikir Tuhan semakin baik hati sama saya. Saudara, Tuhan seringkali semakin keras. Saudara, dan saya langsung minta ampun loh saudara. Minta ampun sampai sungguh-sungguh. Tuhan, ampun, ini sakitnya setengah mati Tuhan, keram. Dan Tuhan bilang apa? Tanggung. Supaya kamu ingat seumur hidup. Untuk selalu tanya Tuhan. Ini sudah seminggu saudara. Sudah berkurang banyak, tapi kalau saudara tanya masih kesemutan, masih. Saudara. Dan hari itu saya alami seperti yang Sasa bilang lah. Dalam kondisi seperti itu saya harus ke Jepara 8 jam dari Bekasi. Dan sekali lagi, apakah saya beralasan dan berkata, dan hari itu sudah ada Sasa, ada Bevis. Jadi saya bisa beralasan begini, sudahlah yang khotbah Sasa sama Bevis, saya nggak usah datang, bisa kan? Tapi saya udah gak berani saudara. Sudah tahu salah, berani lagi bilang gak datang. Saya pergi biarin Sasa sama Bevis. Saya tidak tahu Tuhan gebuk saya di mana lagi. Jadi saya bilang begini, Tuhan, terima kasih kalau engkau menghajar aku. Karena itu tandanya engkau mengasihi aku. Saya lewati 8 jam, saudara. Dan saya lewati khotbah dengan menahan sakit. Dan saya tidak mengalami seperti yang Sasa bilang, tiba-tiba sembuh karena kesembuhan ilahi. Malah orang lain disembuhkan, saya tetap sakit saudara. Saudara, tetapi sekali lagi, apakah itu beban? No. Pengajaran dan pendidikan Tuhan bukan beban, tapi kesukaan, tapi cinta. Cuma banyak orang tidak pernah punya reaksi benar. Akibatnya hasilnya berbeda. Dan hari ini saya tidak bisa terangkan satu-satu. Tapi saya mau berkata, engkau mau dapat hasil maksimal dari semua yang Tuhan berikan. Dari all out kasih karunia, all out mungkin kesempatan, all out otoritas. Saudara, mungkin saudara berkata, saya mau naik, saya mau diberkati. Latih dirimu. Latih dirimu bereaksi benar. Latih dirimu beriman. Saudara, kalau saudara bilang, Bu, Ibu hari ini melatih apa lagi? Saudara, sebulan Mahanaim itu sekarang mencapai 7M. Mungkin buat semua orang saudara berpikir saya bohong. Kalau saudara cek aja lah di Mahanaim. Saudara, saya baru ditelepon sama seseorang tur dari Israel dan berkata begini, Bu, Mahanaim itu yayasan terkaya ya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Ibu tahu enggak, dari Januari sampai Februari yang berangkat tur ke Israel dari Mahanaim 12 kloter, 12 grup. Saudara, dan total mencapai lebih dari 1.000 orang. Saya bingung saudara. Saya bilang, siapa yang kaya? Tidak ada yang kaya di antara kita. Dan yang berangkat itu satpam CS. Sekali lagi kita melatih diri. Saudara, melatih untuk apa sih? Upgrade iman, upgrade
mengupgrade saudara pengharapan. Ya. Tetapi saudara, di saat saudara bukannya sombong ya. Kalau 7 miliar itu kami di Mahanaim itu sudah senyum, saudara. Itu hal biasa. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, upgrade imanmu sampai triliun. Gedung pesawat bangun. Saudara itu butuh 1 triliun. Dan kalau saudara bilang tanahnya sudah ada, tidak ada. Bu, mau dibangun kapan? Emboh. Ya. Kalau saudara tanya, Bu, imanmu nyampe? Nyampe. Tapi sekarang ada tanda, tidak ada. Tanda aja tidak ada. Saudara, saya cuma sedang mengupgrade iman saya. Karena saya tidak mau berhenti melatih iman saya. Kalau saudara bilang, Bu pasti berhasil, belum tentu. Kalau nanti nggak berhasil dan sedunia mengutuki Ibu In bilang sesat, cari perkara, cari sensasi, apapun bagaimana, tidak apa-apa juga. Melatih apa? Kerendahan hati. Karena saya harus terus melatih. Dan saya berharap bahtera, dimanapun engkau, siapapun dari yang kecil sampai yang besar, jangan berhenti melatih. Karena Tuhan sedang mau bawa kita ke next level. Dan saudara tidak pernah bisa kalau saudara berhenti berlatih. Saya selalu ingat suami saya seorang atlet. Saudara, dia dulu juara se-Belanda. Saudara, bahkan dia sembari belajar. Karena di Belanda dia sekolah sebagai saudara seorang insinyur. Tapi dia sembari juga atlet juara badminton se-Belanda. Saudara, dia seringkali dia pagi itu harus lari keliling kota. Dalam waktu 1 jam dia harus keliling kota, cepat. Saudara, dan kalau dia belajar, dia akan ambil Coca-Cola 2 liter. Saudara, sembari ngapalin, tangannya begini terus. 2 liter air, tangannya begini terus. Untuk melatih ininya, supaya kuat. Dan saya suka bilang begini sama suami saya, yang kamu sudah begitu jago, kamu sudah selalu juara, gak usah latihan, gak apa-apa lah. Santai dikit gak apa-apa lah. Saudara, dan dia selalu bilang begini, saya berhenti latihan, maka saya pasti berhenti jadi juara. Bahkan singkat cerita, pada waktu dia selesai dari Belanda dan dia memutuskan gantung raket, istilahnya tidak mau jadi juara lagi. Saudara, dia berhenti latihan. Dan pada waktu itu check up, general check up. Dan kemungkinan itu juga menjadi salah satu akibat kematiannya kalau secara kedokteran. Saudara, dokternya bilang begini, kamu itu atlet yang ototmu biasa ditarik sangat kencang. Dan karena kamu tidak lagi latihan, maka ritme jantungmu tidak karu-karuan. Karena sekarang semua ototmu kendor. Saudara, itu hasil check up kurang lebih sudah 20 tahun yang lalu. Dan dokter bilang dengan kondisi seperti ini, kamu bisa mendadak mati kapan saja. Dan saudara, dokternya bilang, tapi tidak bisa diperbaiki. Ini cuma karena akibat kamu berhenti berlatih. Jadi hari ini saya berdoa tidak ada seorang pun di sini yang berhenti berlatih. Karena saudara tidak bisa tidak. Saudara harus melatih terus sampai dalam kegagalan. Jangan berhenti untuk berlatih. Yang kedua, saudara, yang kedua dikatakan begini, ayatnya keren. Sungguh luar biasa, melampaui segala batas, sangat berlebih-lebih pekerjaannya di dalam kita yang percaya kepadanya. Itu menimbulkan energi yang tidak pernah habis, kekuatan yang tidak terbatas. Tadi dibuka saudara dengan berkata jangan sampai burn out.
Saudara, bagaimana tidak pernah burn out? Kalau saudara itu terus saudara masuk di dalam apa? Pekerjaannya yang luar biasa. Kalau saudara terus percaya kepadanya. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya ini menikmati terus Tuhan. Dan setiap kali saya gini, baru lagi. Tuhan bawa lagi. Saudara, dia itu tidak pernah puas dengan kita. Dia tidak pernah berhenti dengan kita. Dia tidak pernah, saudara ya, kehabisan akal, kehabisan hadiah. Saudara lihat apa yang nanti saudara terima. Saudara terima nanti minyak itu semuanya 2. Di bawahnya minyak anggur, di atasnya minyak matahari. Saudara bisa bayangin. Nanti saudara lihat, kalau sekilas saudara tidak perhatiin, saudara tidak lihat. Tapi kalau saudara angkat, saudara akan dapat minyak, bayangin ya, keluar langsung itu minyak anggur dan minyak matahari. Dia tidak pernah berhenti. Dikatakan di sini saudara, engkau juga akan menikmati energi yang tidak pernah habis dan kekuatan yang tidak terbatas. Saudara, energi untuk melakukan hal besar. Saudara, kekuatan dahsyat. Tapi kenapa tidak banyak yang menikmati? Sekali lagi saudara, karena saudara tidak ada di dalam pekerjaannya, tapi kita sibuk dengan pekerjaan kita. Itu beda jauh loh saudara ya. Ada banyak orang sibuk dengan pekerjaan kita. Saudara, maunya saya bikin apa yang saya mau. Sedangkan Tuhan maunya kita ada di dalam pekerjaannya. Saudara, kalau setiap kali Tuhan ngomong sama saya tahu itu berarti mengeluarkan uang lagi. Ya. Saudara, pada waktu pandemik Tuhan bilang begini, kamu daftarkan diri kepada pemerintah dan bilang semua orang miskin se-Bekasi, yang isoman dan yang dalam pemulihan, yang miskin kasih makan. Loh, saudara, itu kan namanya cari perkara. Se-Bekasi suruh kita yang ngasih makan, kan namanya cari perkara. Tapi karena itu pekerjaannya, dia datangkan udang 4 ton. Dia datangkan saudara seafood 10 ton. Dia datangkan saudara daging 20 ton. Loh, kenapa? Pekerjaannya endless energy, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saudara, ini yang paling dekat. Kemarin saudara ya, kami KKR di Jepara, saudara, saya lihat lapangannya aja udah lemes. Saudara, lapangannya itu desom, blesak, sepi. Saudara ya, jadi itu benar-benar sepi. Dan kalau saudara tahu, lebih mengerikan lagi kondisinya. Karena waktu kita datangin ke saudara gereja dan sekolah, mereka itu minta 1 orang 80.000 untuk transport. Kalau enggak mau datang. Saudara, kami bilang begini, kami enggak mau ngasih 80.000. Karena ini Tuhan yang nyuruh, kami pakai iman aja. Saudara, dan yang mau datang bilang oke lah kami datang. Saudara mau tahu berapa? Karena enggak dikasih uang transport. Cuma 800 orang. Padahal lapangannya bisa sampai 6.000. Saudara, saya tuh sembari lemes gini dalam hati. Aduh Tuhan. Tapi Tuhan bilang pakai iman. Hari itu Tuhan ngomong sama saya gini, tidak pakai uang, pakai deklarasi. Nah, ini pekerjaannya. Jadi tidak selalu pakai uang, tidak selalu. Saudara, pekerjaannya Tuhan bilang begini, pakai deklarasi. Tidak ada yang kamu boleh datangkan karena dikasih uang transport. Ya sudahlah, saya selalu belajar mengikuti pekerjaannya.
Saudara, kemudian itu acara jam 3. Jam 3 saya telepon, saya bilang berapa? Bu, sudah 2.000. Syok saya. Loh, jam 3 kok sudah 2.000? Saudara, jadi saya langsung keluar dari ranjang, masih goler-goleran. Saking saya loh, kadang-kadang juga tidak percaya. Loh saudara, Tuhan bilang loh, tidak pakai uang, deklarasi kamu akan lihat minimal 6.000. Saudara, saya deklarasi taat, tapi goler-goleran di ranjang. Saya bilang gini, alah paling nanti kan telat, paling nanti pelan-pelan nyampe 2.000 wes untung. Ternyata saudara, jam 3 sudah 2.000. Saya ditelepon bilang cepat Bu datang. Saya macet sudahan, motor semua. Tidak ada yang datang pakai bus, motor semua. Dan saya sampai, saudara, karena tidak ada hamba Tuhannya, Sasa telat, Bevis telat, saya telat. Saudara ya, gara-gara ngaku kurang percaya. Saudara mau tahu akhirnya yang aterkol khotbah siapa? Obaja. Saudara. Dan kemudian kami datang, orang sudah bergeletakan. Saudara, semua sudah dilawat, jatuh, rebah. Dalam hati ngomong gini, aduh Tuhan, malu saya. Ya, izin aku. Ini sudah 6.000, saudara. Sudah 6.000. Dan saudara akhirnya terus tetap ya sudah datang saudara ya. Saya naik, saya kesembuhan ilahi, sambung Lala, sambung Bevis, sambung Joshua, sambung semua. Saudara, dan saudara mau tahu itu KKR paling keren. Dari jam 3 sampai jam 7 malam. Saudara, tidak ada yang bergerak. Semua merasakan Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Bagaimana bisa endless energy, boundless strength, energi yang tidak habis, kekuatan yang tidak terbatas. Ikuti pekerjaannya, percaya. Saudara, karena waktu terakhir, fokus, perhatikan pandanganmu kepada Tuhan, maka kamu akan diubahkan dari dalam keluar. Semua yang tadi dikhotbahkan tidak akan terjadi dalam satu hari. Saudara tidak bisa tiba-tiba seperti yang Sasa khotbahkan. Saudara tiba-tiba tidak bisa jadi kayak Desmond. Saudara, semua harus dibangun, diubahkan dari dalam ini loh keluar. Saudara, dan dikatakan dibedakan dari dunia yang selalu menarik turun. Tapi Tuhan akan memunculkan, menerbitkan yang terbaik dari dirimu. Sebuah kedewasaan di dalammu. Saya berharap Bahtera akan menjadi dewasa. Bahtera akan menjadi the best versi Tuhan. Amin. Tiba-tiba setiap kita akan muncul semua keilahian, keajaiban, semua versi dewasa. Ya, Bevis versi dewasa. Kalau dulu Bevis yang dulu memang saudara saya tuh sampai aduh gitu loh saudara ya. Saudara, hari ini saya sudah bangga banget dengan dia. Betul yang dia ngomong. Sekarang saya selalu bilang, Bev, ajakin Tipen pelayanan lagi. Karena walaupun dia sangat diberkati, saya pengen dia on fire kayak kamu. Saudara, tetapi saya tahu ini belum selesai. Saudara, kalau kami kumpul-kumpul selalu ngomongnya gini, aduh Bevis, kenapa enggak mikir? Kenapa enggak direncanakan? Kenapa seperti itu? Saudara, belum the best Bevis keluar, belum. Siapa tahu setahun lagi kita ketemu the best Bevis. Saudara ya, akan keluar. Tapi bukan cuma Bevis, setiap kita the best. Tapi itu harus diubahkan dari dalam. Melewati proses demi proses. Saudara, saya kesaksian nih, anak Mahanaim. Saudara, ini anak miskin banget. Terus hari itu dia bilang begini, Tuhan, saya bosan miskin. Munculkan saya. Buat saya menjadi yang terbaik. Saudara, dan anak ini penyanyi, suaranya bagus. Keluarganya Olvi.
Kalau sudah tahu salah satu WL kita yang sering nyanyi tapi masih muda. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, kamu mau muncul jadi terang dan garam, dan kamu mau berubah semua hidupmu. Dia bilang mau. Tuhan ngomong, nyanyi, ambil lagu yang lagi ngetren saat ini, duetin, masukin Instagram. Saudara, dia duetin seorang penyanyi, jadi penyanyi lagunya bagus, dia duetin, divariasi, dimasukin Instagram. Tidur. Itu dia lakukan jam 10 malam. Bangun pagi, semua orang, dia lagi jalan, semua orang ngeliatin dia. Terus kemudian dia bilang, kenapa ya? Semua orang ketawa-ketawa. Saudara, Tuhan bilang buka. Dibuka saudara, Instagramnya sudah 10.000 yang like. Tapi yang lebih ajaib, dia di DM sama Indonesia Idol, sama manapun untuk ikut. Saudara, hidupnya berubah dalam 1 hari. Akhirnya dia singkat cerita masuk untuk ikut Indonesia Idol. Saudara, dan mulailah latihan. Tetapi saudara mau tahu apa yang terjadi? Setiap hari pada waktu dimaki, pada waktu ditaruh di kamar suruh nyanyi 2 jam 3 jam, pada waktu suruh diet, setiap hari nangis sama Tuhan, bilang apa? Keluarkan saya dari sini. Saudara, akhirnya dia sampai juara, saudara ya, sudah sampai masuk penyisian dan sebagainya. Tiap hari itu cuma bilang begitu. Akhirnya setelah dia merayu Tuhan, dia berhenti di juara kelima. Itu dengan Tuhan sangat kesal sama dia. Tuhan bilang gini, apa susahnya sih bersyukur, dididik, didewasakan, dibentuk. Dia bilang apa? Nggak kuat Tuhan. Nggak kuat tiap hari dimaki, didisiplin, nyanyi dimarahin, dilempar botol. Nggak kuat Tuhan, bosan. Akhirnya Tuhan bilang oke, kamu berhenti, tapi kamu harus mencapai 5 besar. Saudara, begitu 5 besar akhirnya benar dia boleh keluar. Hari ini dia kaya, diberkati, penyanyi keliling manapun. Dan Tuhan ngomong begini, aku tuh mau bawa kamu ke ranking 1. Tapi kamu gak pernah bersyukur buat setiap didikan. Hari ini dia suka ketawa-ketawa dan bilang, saya memang gawat ya Bu. Ternyata saya memang gak punya mental juara. Saya gak siap pada waktu the best dari hidup saya sedang dimunculkan Tuhan. Saya berdoa pada saat Tuhan mau memunculkan the best dari Patra, jangan ada yang berhenti dan menyerah, tapi berkata biar kehendakmu terjadilah. Saudara tadi terima roti, bentuknya 2 macam. Ada yang bentuknya gunung, jadi segitiga. Artinya Tuhan sedang mau bawa saudara sampai the best, sampai ke atas gunung. Saudara, ada yang bentuknya kerang. Saudara, itu artinya bentuknya seperti kerang dilipat. Tuhan akan biarkan beberapa hal masuk dalam hidupmu. Tujuannya bukan untuk menghancurkan engkau, tapi engkau harus melapisi dengan firman, melapisi dengan ketekunan, melapisi dengan anugerah, melapisi dengan ketaatan. Maka apapun yang ada dalam hidupmu akan menjadi mutiara-mutiara yang terbaik. Saudara, kita akan angkat ini, dan saya mau ajak saudara nyanyi 1 kali lagi. Saudara, kata-katanya ini begini, saudara jangan nyanyi tanpa pengertian. Ini mezbah dan bukan panggung. Semuanya tentang engkau, bukan tentang aku. Tujuannya apa? Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan. Dan ini Bahtera yang selalu akan berdiri di hadapanmu. Bait kedua akan berkata, ini cinta
dan bukan beban. Kalau saudara dididik, itu cinta dan bukan beban. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan. Saudara boleh duduk, saudara boleh berlutut, saudara boleh berdiri, tapi ekspresikan, angkat ini dan berkata, ini mesbah. Ini mesbah dan bukanlah panggung. Ini semuanya. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa bangsa-bangsa datang kepadamu. Ini bahtera Tuhan. Di hadirat Kami tidak akan keluar, kami ada selamanya di hadirat-Mu. Ini cinta. dan bukanlah bebanku. Semuanya tentang diri-Mu. Semua hanya tentang dirimu. Membawa bangsa Jiwa datang kepadamu. ini kami Tuhan Di hadirat-Mu. Biar setiap kami memakannya, kami mencapai puncak. Apapun yang masuk dalam hidup kami tidak akan menjadi sampah dan mengotori, tapi akan menjadi permata-permata. Kami pulang tidak akan sia-sia. Kami melatih, kami dibawa begitu rupa sampai the best dari rencanamu, sampai puncak. Kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalamnya ada ayat buat saudara, dan setiap saudara akan mencapai yang terbaik, puncak dari semua lawatan, dari semua janji Tuhan, karena anugerahnya.